Halo semua, ketemu lagi sama gua di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Karena pada kesempatan kali ini pas banget lagi malam Jumat, kita bakal menceritakan kisah mengerikan di kisah nyata yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film. Pada penasaran kan? Kita langsung aja ke videonya, nonton sampai habis ya. Pertama ada film Winchester. Film ini bergenre horor dan thriller. Film yang berdurasi 1 jam 40 menit ini dikeluarkan pada tanggal 16 Maret tahun 2018. Film ini terinspirasi dari cerita nyata tentang keluarga Winchester. Semua bermula dari keluarga Winchester yang merupakan sebuah keluarga terpandang dan kaya raya di Amerika. Winchester adalah pemilik sebuah usaha senjata api yang sangat terkenal yang diberi nama sesuai dengan nama keluarga mereka, Winchester. Kemalangan muncul di keluarga ini yang dimulai dengan meninggalnya Annie Winchester, putri mereka yang baru berusia 40 hari. Annie meninggal karena suatu penyakit misterius. Tidak lama, William Winchester meninggal dunia akibat TBC yang dideritanya. Banyak yang percaya bahwa kemalangan yang menimpa mereka merupakan kutukan arwah dari para korban senjata api yang mereka produksi. Karena percaya akan rumor yang mengatakan bahwa arwah penasaran yang dibunuh oleh senjata Winchester menuntut balas dendam akan kematian mereka, Sarah Winchester, sang istri dari William, akhirnya menemui seorang paranormal untuk berkonsultasi. Paranormal tersebut menyarankan untuk pindah ke arah barat di California dan menyarankan kepada Sarah untuk membangun sebuah rumah yang tiap harinya harus selalu melakukan pembangunan jika tidak ingin ada nyawa yang melayang. Pembangunan rumah ini terus berlanjut dari tahun 1884 sampai tahun 1922 hingga Sarah meninggal. Sampai saat ini Winchester House masih jadi salah satu objek wisata horor populer di Amerika. Kesan horor masih melekat ada rumah ini karena beberapa orang yang pernah ke sana pernah mengalami kejadian seperti ketukan aneh, dan juga melihat sosok pria dengan pakaian kuno yang diduga sebagai William Winchester dan sang istri, Sarah Winchester. Jadi, siapa yang mau main-main ke sana? Atau bahkan udah ada yang pernah ke sana? Yang kedua ada The Conjuring. Siapa sih yang gak tahu Conjuring? Tapi kalian gak semua tahu kan kalau film ini juga berdasarkan dari cerita nyata loh. Cerita yang mengilhami The Conjuring adalah kisah dari keluarga Perron. Menurut cerita, pasangan Caroline dan Roger Perron menempati rumah itu selama tahun 70-an bersama dengan 5 orang anak perempuannya. Caroline Perron dalam kesaksiannya mengatakan bahwa sudah menjadi suatu kewajaran ada benda-benda yang bergerak-gerak sendiri. Bahkan anak-anak mereka mengaku pernah melihat makhluk halus meski sebagian besar di antaranya tak mengganggu mereka. Pengalaman mengerikan dimulai sejak mereka kerap kali mencium bau amis daging. Bau anyir yang menyengat itu kerap kali mereka rasakan. Mereka juga pernah merasakan tempat tidur mereka berguncang keras sekitar pukul 5.15 setiap harinya. Jika itu terjadi, Roger Perron akan mengecek ke area basement di mana ia merasakan hawa dingin dan merasa ada seseorang yang berada di belakangnya. Arwah penasaran yang berada di rumah ini pun bernama Bathsheba. Menurut Perron, ia adalah sosok hantu pemarah. Kesimpulan itu diperoleh lantaran mereka kerap kali merasa seperti menjadi korban kemarahan Bathsheba. Ada barang-barang yang terlempar dengan sendirinya, atau barang-barang seperti yang dilemparkan ke dinding hingga hancur. Cerita itu mengungkap bahwa Bathsheba merupakan seorang dukun yang disebut bertanggung jawab atas kematian bayi-bayi di daerah tersebut. Banyak orang percaya bahwa Bathsheba membunuh anak-anak itu sebagai syarat dalam ritual mematikan. Anak-anak itu dibunuh dengan cara ditusuk bagian otaknya dengan menggunakan jarum suntik berukuran besar. Namun Bathsheba sendiri tak pernah ditangkap untuk diadili hingga akhir hayatnya. The Exorcist of Emily Rose, 2005. Kisah itu benar-benar didasarkan pada pengalaman sebenarnya dari seorang gadis Jerman bernama Anneliese Michel, seorang gadis cantik lahir di Bavaria,
Jerman Barat pada tanggal 21 September tahun 1952. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beragama. Kehidupan masa kecilnya menyenangkan sebagaimana anak-anak seusianya, tapi semua berubah sejak ia tiba-tiba pingsan di sekolahannya. Ia seperti linglung, mengigau hingga dianggap kerasukan roh jahat. Ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya, lalu tanpa sebab marah-marah, tubuhnya juga kejang-kejang membuat dia bergerak tanpa kendali. Anneliese mengaku melihat wajah iblis serta mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Bisikan yang paling diingatnya yakni yang mengatakan bahwa dirinya dikutuk dan akan membusuk di neraka. Anneliese dan ibunya menemukan seorang pendeta bernama Ernst Alt yang percaya bahwa Anneliese dikuasai roh jahat. Selama 10 bulan berikutnya, setelah persetujuan uskup terhadap eksorsisme Anneliese, Alt dan Renz melakukan 67 eksorsisme yang berlangsung sampai 4 jam. Mereka menyebut bahwa setidaknya ada 6 iblis yang menguasai tubuh Anneliese, yakni Lucifer, Kain, Yudas Iskariot, Hitler, dan Nero. Semua roh ini saling berperang memperebutkan tubuh Anneliese. Selama 10 bulan, Anneliese menghadapi penyiksaan dalam ritual eksorsisme. Tubuhnya mulai tak kuat, ia berhenti makan dan minum. Dalam kondisi tubuh penuh luka, ia mengalami dehidrasi dan akhirnya meninggal akibat kekurangan gizi pada tanggal 1 Juli tahun 1976. Kisah tentang Anneliese ini mengguncang publik Jerman, terutama setelah orang tua Anneliese dan kedua imam yang melakukan ritual eksorsisme dituduh oleh pengadilan telah melakukan pembunuhan. Untuk membenarkan tindakannya, mereka membawa rekaman ritual tersebut ke pengadilan, tapi akhirnya kedua imam tersebut dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan akibat kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, yang kemudian ditangguhkan, dan 3 tahun masa percobaan. Hounds of Love, 2017. Cerita dua kekasih pembunuh berantai pada pertengahan 1980-an, nama mereka adalah David dan Catherine Birnie, dan mereka membunuh 4 gadis pada tahun 1986. Korban pertama adalah Mary Neilson, 22 tahun, yang diculik pada tanggal 6 Oktober tahun 1986. David Birnie dilaporkan memperkosanya berulang kali sementara Catherine Birnie menonton. Mereka akhirnya menikam jantungnya dan membuang tubuhnya di Taman Nasional Glen Eagles. Pasangan itu mengikuti modus operandi yang sama untuk pembunuhan selanjutnya terhadap Susanna Candi yang berusia 15 tahun, Noelene Peterson yang berusia 31 tahun, dan Denise Brown yang berusia 21 tahun. Kate Moir, korban terakhir mereka, ditahan di bawah todongan pisau dan diculik pada tanggal 9 November tahun 1986. Dia melarikan diri kurang dari 24 jam kemudian. Dia baru berusia 17 tahun. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. David bunuh diri pada tahun 2005, tetapi Catherine tetap berada di balik jeruji besi hingga hari ini. Yang kelima dan terakhir ada Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile yang tayang pada tahun 2019. Cerita pada 30 tahun lalu, seorang pria bernama Ted Bundy dieksekusi setelah membunuh Kimberly Leach pada 1978. Ted Bundy adalah seorang pesakitan yang seperti kehilangan identitasnya. Tak jelas alasannya untuk selalu membunuh wanita-wanita muda. Namun, hal yang paling jelas, Ted begitu menyukai hal-hal yang ia lakukan saat membunuh. Sejarah menuturkan, Theodore Robert Bundy dikenal dunia setelah membunuh, memperkosa, merampok dan terbukti berhubungan seksual dengan mayat di era tahun 1970-an. Dia mengaku menghilangkan nyawa 30 wanita muda dan para gadis dalam tahun 1974 sampai tahun 1978. Namun hingga saat ini diduga masih ada korban yang belum terungkap. Bermodalkan wajah tampan dan pesona yang sudah ia anggap sebuah mahakarya, Ted berhasil memikat hati para wanita dan kemudian untuk dihabisi sesuka hatinya. Teror Ted Bundy pada saat itu memang benar-benar mengerikan. Meskipun dilindungi oleh kekasihnya dan pihak kepolisian begitu sulit mengungkapkan sosok Ted Bundy, namun ia akhirnya tak pernah bisa leluasa membunuh lagi.
Pada satu titik, Ted berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan-pembunuhan keji yang pernah dilakukannya. Jadi, itu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Oh iya, saran dan masukan kalian akan kita tunggu banget ya. Tulis aja di kolom komentar. Subscribe, like, dan share jangan lupa. And happy weekend.